warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Fiati. Absen 6 saya di sini ingin menjelaskan tentang penjelajahan samudra bangsa Belanda. Cornelis de Houtman, 27 Juni 1596. Sejarah. Selain Inggris, Belanda juga mendapat larangan untuk bertransaksi di Lisabon, Portugis, sehingga pihak Belanda juga ikut melakukan pelayaran menjelajahi samudra dengan salah satu tujuan utamanya untuk mendapatkan rempah-rempah. Tokoh penjelajah samudra dari Belanda yang berhasil sampai di Nusantara atau Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Sebelumnya ada tokoh lain dari Belanda yang melakukan pelayaran namun tidak berhasil sampai ke Indonesia. Tokoh pertama yang melakukan penjelajahan adalah Berensia mencari daerah timur melalui jalur utara. Sayangnya rombongan ini mendapat masalah karena air laut membeku di kutub utara dan memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, Behrens meninggal dan namanya diabadikan untuk sebuah nama laut. Pelayaran oleh Belanda berikutnya dilakukan oleh Cornelis de Houtman, di mana jalur pelayaran bangsa Eropa yang dilakukan Belanda mengikuti rute pelayaran Portugis. Namun, Belanda langsung menuju pelabuhan Banten dengan menyeberangi Samudra Hindia dan melalui Selat Sunda tanpa melalui India. Pada 27 Juni 1596, ekspedisi de Houtman tiba di Banten. Hanya 249 orang yang tersisa dari pelayaran awal. Penerimaan penduduk awalnya bersahabat, tetapi setelah beberapa tabiat kasar yang ditunjukkan awak kapal Belanda, Sultan Banten berserta dengan petugas Portugis di Banten mengusir kapal Belanda tersebut. Ekspedisi de Houtman berlanjut ke utara pantai Jawa. Kapalnya takluk ke pembajak. Beberapa tabiat buruk berujung ke salah pengertian dan kekerasan di Madura. Seorang pangeran di Madura terbunuh. Beberapa awak kapal Belanda ditangkap dan ditahan sehingga de Houtman membayar denda untuk melepaskannya. Kapal-kapal tersebut lalu berlayar ke Bali dan bertemu dengan Raja Bali. Mereka akhirnya berhasil memperoleh beberapa pot merica pada 26 Februari 1597. Kapal-kapal Portugis melarang mereka mengisi persediaan air dan bahan-bahan di St. Helena. Dari 249 awak, hanya 87 yang berhasil kembali. Cornelis de Houtman tewas dalam perjalanan keduanya di atas geladak kapal di Aceh saat pertempuran dengan pasukan Inong Balea yang dipimpin Malahayati tanggal 11 September 1599. Dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Malahayati, meski perjalanan ini bisa dibilang gagal, ini juga dapat dianggap sebagai semacam kemenangan bagi Belanda. Pihak Belanda sejak saat itu mulai berlayar untuk berdagang ke timur. Dalam 5 tahun kemudian, 65 kapal Belanda telah berlayar ke wilayah tersebut dan bisa disebut mulai penjajahan Hindia Belanda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.